Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan sebutnya Allah. Oh niat. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi hari-hari apa ini dirasakan? Orang yang kebiasaannya hari-hari yang dirasakan apa? Bahasa Indonesia. Sakit leher. Sakit leher. Di mana sakitnya? Di belakang. Kemudian ada nggak yang sakit-sakit yang lain? Mungkin Ini sholat. sakit. Oh, tulang ekor. Iya. Jadi tulang ekor sering sakit. Terus lagi apa lagi yang biasanya dirasakan yang merasakan nggak enak? Malam nggak mau tidur. Susah tidur malamnya. Terasa mudah marah nggak? Ataupun Ya, kalau di kedi. Cuma di kedi. Jadi kalau udah masuk ke kedi itu, ke toko itu, merasa ngantuk dan mudah marah. Mudah marah kepada pelanggan, orang rumah terutama. Oh itu. Di sini biasa sakitnya di bagian belakang ya. Oh ya. Baik, coba nanti kita cek ya. Mudah-mudahan kita cek dalam artian kita ruqyah. Karena untuk menentukan sesuatu, untuk menentukan sahabat sekalian, kalau kita menentukan bahwa apakah seseorang itu ada gangguan jin atau ada gangguan sihir, kita tidak bisa langsung oh ini sihir, oh ini jin. Oh ini ada jin di sini kepalanya. Itu biasanya penentuan seperti itu dukun. Kita kalau ruqyah syariah nggak seperti itu. Diagnosa sewajarnya, kita tanya apakah ada indikasi sakitnya di mana, kemudian kita bacakan ruqyah. Ketika kita bacakan ruqyah ya kita lihat apa yang terjadi, apa reaksinya, begitu ya. Nah, seperti itu. Insyaallah. Tidak boleh kita menzalimi manusia, bekerja sama dengan manusia. Kata Allah dalam surah Jin ayat 6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'muruna birijalin minal jinni fadaduhum rahaqa. Harus beriman kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadanya lah Allah aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadanya lah aku minta pertolongan. Wahai sahabatku, wahai saudaraku, tidak boleh. Siapapun kamu, apapun alasannya, tidak boleh dalam tubuh ini. Biar Allah yang tolong kita. Tidak boleh. Karena saya memang bukan ingin membuat pemusuhan. Kita bukan ingin membuat pemusuhan, tapi kita buat apa? Dakwah kepada dia bahwa yang dilakukan ini adalah salah. Mungkin dia tidak tahu asalnya apa. Nah, ini ilmu. Ada energi, ada ini, ada itu. Nah, menurut versi dia, kita tidak perlu percaya itu. Menurut versi jin, kan? Ingat, kita tidak boleh percaya jin, karena jin ini bisa menipu kita. Kadang dia bergaya harimau padahal bukan harimau. Intinya kita di sini adalah mengajak jin untuk taubat dan taat kepada Allah. Kalau dia kafir, kita ajak kepada muslim, sebagaimana jin-jin yang telah beriman ketika mendengar Al-Quran. Harusnya ketika kita bacakan Al-Quran, jin ini beriman kepada Allah. Kamu beriman kepada Allah, taatlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, wahai jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Jangan syirik kepada Allah. Sebahagian jin telah beriman dengan mendengar Al-Quran. Maka berimanlah kamu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah kita kepada Allah, bukan ibadah kepada syaitan, bukan ibadah kepada iblis. Tidak boleh. Nanti Allah siksa kita di hisab. Di dunia kita menderita, akhirat kita mendapat merana. Saya mengajak kamu untuk taat kepada Allah.
Ini kan nggak sadar nih, atau setengah sadar. Bagaimana kita sadarkan? So namanya apa namanya? Kubri. Nah, kubri. Coba kita sadarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kubri, kuasa diri, kubri. Bismillah, Bismillah, kuasa diri. Bismillah, kuasa diri. Istighfar dengan diri. Astagfirullah, astagfirullah. Kuasa diri dulu. Astagfirullah, astagfirullah. Kita makan. Nah, udah sadar? Udah matikan. ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Ya Allah, jika ada sesuatu di sini ya Rabbal Alamin, ada ikatan-ikatan sihir, putuskanlah ya Allah, selamatkanlah jin ini, beri hidayah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ya Allah, putuskanlah Allah, la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Tak, ada juga dia. Yang dia bawa kedainya dari Pinang ni. Pinang dia. Nah, yang bawa kedainya Pinang ni. Dia nalih lengkau. Baik. Pinang ni. Pinang ni. Anak kaya lawan Pinang dah. Pinang kedai yang ikat yang nama tu dia. Pinang mendung dia. Okey, saya ibu sini bagi dia kan? Dah lama sekali kan? Taruh sihir di situ? Ya. Biar nak laku toko dia ya. Kamu pindah, tarik semuanya tu. Itu dah putus tu, insya Allah. Kita berikan sugesti, walaupun yang tidak tu dia. Dah, saya bantu tadi. Dah. Bismillah. Dah. Kamu pun ada di sini nggak bisa bantu dia. Kenapa nggak bisa bantu dia? Apa bidang kamu bela diri?
Ya, bukan bidang sihir. Kamu nak bisa lawan jin sihir. Sudah. Sudah, kamu coba saja ya. Nanti saya ajarkan dia rupiah. Saya ajarkan dia perlindungan. Terima kasih selama ini sudah membantu dia. Ya. Nah. Sekarang sudah tidak ada lagi sihir ini kan? Sudah putus kan? Sudah kan? Alhamdulillah. Kita tidak bisa membantu. Yang bisa bantu itu Allah. Ayat Allah itu lebih unggul melawan sihir setan. Tapi bangsa ini tidak bisa melawan sihir. Kamu hanya bisa lawan dia dengan fisik, tapi dengan ilmu gaib kamu nggak bisa. Ya kan? Dia sudah katakan bahwa dia berlepas diri dengan bangsa jin. Dia dulu belajar bukan untuk jin. Kamu jenis apa? Jenis binatang? Jenis manusia? Oh ya sudah. Sudah. Kamu taubat. Kamu muslim atau non muslim? Muslim. Coba syahadat ya, saya mau dengar. Nah, sudah. Baik. Taubat kepada Allah. Di sini banyak jin muslim ikut mereka, insyaallah. Dan di sini banyak jin muslim insyaallah. Jin ini sudah taubat. Nah, walaupun saya nggak bisa lihat, tapi pasti banyak tempat-tempat begitu ilmu seperti ini kan banyak dikunjungi jin muslim. Sudah kamu taubat kepada Allah, kamu keluar dari tubuh ini, boleh kamu ikut majelis ilmu dimanapun, terserah kamu. Di sini juga boleh ikut. Ini ada pengajian atau ikut dengan tubuh di sana di daerah juga boleh. Tapi jangan masuk dalam tubuh manusia ya. Tidak boleh masuk dalam tubuh manusia. Yang dilanggar itu Allah dan Rasulnya tidak membolehkan. Agama syariat kita tidak membolehkan itu masuk dalam tubuh manusia. Kalau di luar tubuh itu terserah. Paham insyaallah? Dengan apa rencana kamu keluar? Dengan muntah atau dengan gerakan jurus? Dengan terserah. Dengan kamu. Bismillah. Ikuti tangan saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun wa la yuridu zalimin illa fasada. Wa idza maritu fa huwa yashfi. Wa idza maritu fa huwa yashfi. Wa idza maritu fa huwa yashfi. Bismillah, Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. Nah, sahabat sekalian ini yang melihat tadi kita praktek tadi ini, bahwa ketika saya melakukan dialog dengan jin itu bukan berarti saya percaya kepada jin tersebut. Kita nggak boleh percaya kepada jin. Adapun kita dialog sedikit hanya sebatas kita mengajak jin ini untuk taat kepada Allah. Kemudian yang kedua tadi ketika saya katakan, nah ayo bersihkan, tarik semuanya. Ya, ada karena ini ada indikasi jin juga belajar silat. Dari mana kita tahu? Apakah dari kita lihat? Tidak. Karena beliau cerita sendiri bahwa beliau juga ada belajar ilmu-ilmu yang silat, yang mistis, yang memasukkan jin. Nah, seperti itu, ada gengsi seperti itu. Nah, ketika kita ngomong seperti itu, apakah kita percaya kepada jin itu? Tentu tidak. Nah, yang target kita adalah melakukan diagnosa dan ngomong dialog dengan jin ini hanya sebatas kita kenalkan Islam untuk dia, kemudian kita usahakan untuk dia bisa keluar, sudah seperti itu saja. Ketika sudah dia keluar, adapun kita gerakan tadi, usapan tadi seperti itu, apakah kita menarik jin? Tidak juga. Karena kenapa? Karena tangan kita nggak bisa narik jinnya. Jangankan narik jin, lihat aja nggak bisa, gitu ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan itu hanya sebatas isyarah. Sebagaimana Rasulullah pernah melakukan ruqyah juga dengan usapan. Kalau Rasulullah mengusap dada, kalau kita mengusap kaki, begitu. Nah, seperti itu. Mengusap kaki, kamu ikut dengan usapan ini dengan izin Allah. Kata baca bismillah, Allahu akbar, seperti itu. Nah, dialah yang keluar sendiri. Kemudian pertanyaannya, apakah betul sudah keluar jinnya? Juga kita tidak bisa pastikan. Kenapa? Kan kita nggak bisa lihat. Boleh jadi dia menipu. Bagaimana kita membuktikan dia keluar tidak keluar? Ya diruqyah lagi. Kalau masih ada reaksi, ya ini, ya gitu. Gitu ya, paham ya insyaallah. Segala sesuatu yang kita lakukan itu bukan berarti itulah keinginan kita, bukan. Itu hanya sarana saja kita lakukan agar memudahkan jin itu keluar. Begitu. Baik, saya tanyakan sekarang Abang. Abang pasca diruqyah tadi ini, yang tersentaklah seolah-olah
dilihat oleh kita ini jinnya udah keluar kan begitu. Nah sekarang kita tanya sama beliau, gimana bang? Bagaimana kira-kira sekarang badannya? Kita kan nggak bisa lihat jin nih. Saya nggak bisa lihat jin bahwa jin itu keluar atau tidak. Beliau juga tidak bisa lihat jin itu keluar atau tidak. Tapi beliau bisa merasakan. Karena beliau yang sakitkan bukan kita. Baik, saya tanyakan soal bang, gimana sekarang yang abang rasakan? Pas tadi udah diusap seperti seolah-olah keluar jin, itu apa yang abang rasakan sekarang? Badan terasa enak. Badan terasa enak. Terasa enak. Ya. Kemudian kepala, yang keluhan kepala tadi? Leher pun masih ada sakit, tapi udah lumayan. Udah lumayan. Ya. Badan terasa enak, plong. Menurut abang ini kira-kira ada makhluk halus atau apalah yang abang anggap kira-kira apa yang sekarang udah enakan atau seperti sudah keluar, atau seperti ada sesuatu yang keluar melalui kaki tadi atau bagaimana? Enggak tahu tuh. Yang dirasakan? Enggak terasa apa. Enggak terasa apa. Ya. Tapi tadi kenapa begitu saya usap abang jatuh gitu? Enggak tahu juga. Enggak tahu juga. Nah, jadi istilahnya begitulah intinya kita ruqyah. Soal sembuh tidak sembuh itu urusan Allah. Soal jin keluar atau tidak keluar kita sudah lihat. Kita nggak bisa lihat jin. Jadi kita lakukan saja sesuai dengan apa yang sudah kita pahami bagaimana cara ruqyah tersebut. Nah, salah satu seperti cara ruqyah Nabi pernah mengusap, maka kita lakukan usapan. Gitu. Jadi tidak ada olah-olah, bukan narik jin dengan tenaga dalam gitu, enggak. Ruqyah syariah itu sederhana sekali. Bagaimana Rasulullah lakukan usapan, kita lakukan usapan. Rasulullah lakukan tepukan, kita lakukan tepukan. Walaupun Rasulullah menepuk di dada, kadang menepuk di punggung, mungkin kita tepuk di tempat-tempat yang lain. Intinya ada tepukan. Seperti itu. Sederhana ya. Seperti itu saja, sederhana. Insyaallah. Intinya sekarang sudah ringan badannya, Pak. Ringan, merasa seperti plong, merasa seperti dia ada ikatan-ikatan lagi, merasa seperti jin itu keluar ya. Seperti apakah betul jin keluar? Tentu kita nggak tahu juga, karena jin nggak nampak. Betul nggak? Kecuali ada kambing yang kita usir keluar, kambingnya nampak, itu lain cerita. Nama juga perkara gaib. Ya, untuk kita tahu tidak tahu, nanti kita lihat 2 hari 3 hari waktu kita pergi ke kedai lagi, apakah ada keluhan sakit lagi. Tidak ada keluhan sakit lagi, berarti alhamdulillah kita sudah sembuh. Sudah sembuh. Apakah jin keluar nggak keluar? Terserahlah. Mau jin dah keluar atau enggak, yang penting kita sembuh, betul Bang? Nah, begitu. Jadi ruqyah syariah itu sangat mudah sekali. Gitu ya. Insyaallah sudah paham insyaallah. Nah. Gitu. Alhamdulillah. Semoga berkahlah belajar kita hari ini, insyaallah.